Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, semua sehat ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum mulai Bapak absen dulu ya. Aduh, kehadirannya. Kelvin Dwi Saputra. Hadir Pak. Muhammad Yoga Pratama. Hadir Pak. Oke. Ratih Sugesti. Hadir Pak. Misbahul Munir. Sakit? Hadir. Oke. Michelle Gresila. Hadir Pak. Hadir. Sefrida Utama. Hadir Pak. Oke. Sheila Najwa Sanna. Hadir Pak. Tiara Almas. Hadir Pak. Ardiansah Dwi Putra. Oke. Hikmah Nuraini. Hadir Pak. Joen. Izin tadi ya. Lisa Raini. Hadir Pak. Shirley. Tegar. Izin. Vivian Juliana. Hadir Pak. Muhammad Agus Firmansyah. Hadir Pak. Chelsea Dwi Apandi. Alpa. Muhammad Nazim. Hadir Pak. Marvel Ibnu Hidayat. Oke, alhamdulillah hadir ya. Beberapa ada juga yang izin sakit. Semoga teman-teman yang tidak bisa hadir, yang sakit, dimudahkan langkahnya untuk bisa kembali ke sekolah. Oke, hari ini kita akan belajar terkait materi hidrokarbon ya. Nah, sebelum Bapak mulai, Bapak akan membahas tentang atom terlebih dahulu. Nah, apa itu atom? Masih ingat di kelas 10 tentang atom? Ada yang tahu? Ya, apa? Molekul terkecil. Ada yang lain? Bebas, nggak apa-apa, pendapat masing-masing. Angkat tangannya. Ada yang tahu apa itu atom? Atom itu adalah, kalau bahasa sederhananya, zat paling kecil apa yang tidak dapat dibagi. Nah, intinya dia tidak dapat dibagi-bagi lagi sampai paling kecil. Itu disebut atom. Nah, setelah atom, apa yang terjadi kalau dia membentuk lagi? Membentuk unsur ya. Nah, membentuk unsur. Kemudian ada namanya senyawa. Nah, senyawa inilah yang akan kita pelajari di bab hari ini tentang hidrokarbon. Nah, namanya juga senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon. Berarti apa nih? Ada hidro, ada karbon. Hidro ini apa? Berarti hidro. Ya, hidrogen, benar. Nah, hidrogen dan pastinya karbon. Nah, oke. Di sini kita akan membahas tentang karbon. Kalian tahu gas LPG? Plastik? Kira-kira terbuat dari apa? Terbuat dari apa kira-kira? Atau misalnya kita bakar kertas, gosong nggak? Jadi abu. Kira-kira unsur apa itu? Kurang tepat. Hidrogen atau karbon? Ya, karbon. Jadi apapun itu, seperti gas LPG, seperti plastik, jilbab yang kalian pakai, atau kulit kita lah kebakarnya. Hitam kan? Berarti mengandung karbon tadi. Berarti karbon ini banyak sekali apa? Jenis dan contohnya. Nah, jadi di sini Bapak juga bawa molimot nih. Seru ya, nanti kita coba membentuk senyawa-senyawa yang dihasilkan dari senyawa
dari senyawa karbon. Tepuk semangat dulu lah. Oke, tepuk semangat. Tahu tepuk semangat? Ya, tepuk semangat. Mama semangat. Oke, sekali lagi biar semangat. Tepuk semangat. Mama semangat. Oke. Nah, sekarang kita mau bicara tentang si karbon ini. Karbon itu banyak manfaatnya. Nah, karbon simbolnya apa? Ada yang tahu? Karbon simbolnya huruf K, C, atau CR atau apa nih? C ya. Oke, C besar. Nah, karbon ini di golongan 4A ya. Di golongan 4A. Oke, karbon memiliki nomor atomnya berapa? Ada yang masih ingat? 6 atau 8? 6 ya. 6. Kita buat konfigurasinya kemarin 2, 4. 4 tambah 2, 6. Pas. Atau bentuk kulitnya 1S2, 2S2, 2P. Berapa nih? 4, 2. Nah, 2 sama 2 berarti ini adalah gabung kan? Kalau gabung berarti ini valensinya totalnya 4. Oke, ini ada 2. Masih ingat kan di kelas 10? Di kelas 10 ini berarti konfigurasi apa namanya? Kulit. Kalau ini subkulit. Oke. Berarti karbon memiliki 4. Makna 4 ini artinya valensi. Valensi. Nah, berarti karbon ini memiliki 4 tangan. Bisa dibilang 4 tangan. Nah, 4 tangan di sini maksudnya dia dapat mengikat 4 atom. Misalnya Bapak contohkan satu di sini ya. Di sini yang warna hitam molimut ini ada 4 lubangnya. Berarti kemungkinan dia bisa mengikat itu ada 4. Misalnya 1 di sini ya. Kemudian 2, 3, dan 4. Nah, berarti kalau gitu atom karbon dapat mengikat 4 atom lain. Berarti nanti yang putih ini anggap hidrogen, masuk lagi. Masuk sampai semuanya terikat. Berarti ini molekul apa namanya? Kalau misal gitu. Apa molekul apa namanya? CH4. Atom C yang warna hitam, yang putih ini atom hidrogen. Berarti ini molekul CH4. Nah, gitu ya. Jadi si atom C maksimal bisa mengikat 4 atom karbon. Kira-kira gimana? Ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan? Boleh apa saja kita bertanya tentang ini? Jadi karbon di muka bumi ini sangat banyak sekali. Bensin, kalian ngisi Pertalite, Pertamax, nah itu karbon. Semakin bagus bilangan oktan, maka bensin makin bagus. Jadi gitulah. Ya, seperti kalian misalnya ngisi mau Pertalite, Pertamax, nah itu ditentukan dari kualitas angka oktannya. Nih, karbon. Dah? Cukup? Kira-kira? Nah, jadi penting kita belajar ini ya. Penting kenapa? Karena kita nanti mengetahui senyawa-senyawa apa saja sih yang bisa terbentuk dengan atom karbon. Nah, di sini Bapak akan menampilkan video hidrokarbon ya. Kita setting dulu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Oke. Ada penghapus? Oh, ini. Apa hapus ya. Jadi ingat, intinya karbon itu memiliki apa tadi? 4 elektron valensi. Berarti artinya dia dapat mengikat 4 atom lainnya, gitu ya. Oke, sini hapus dulu.
Oke, di sini boleh kalian perhatikan ya dulu videonya, cuman 1 menit kok videonya. Fenomena maupun kondisi yang membuat kita bertanya-tanya, mengapa, apa, dan bagaimana sih sesuatu bisa terjadi? By the way, kalian gak asing bukan dengan gas LPG, Pertamax atau Pertalite? Aku yakin sih kalian udah pada kenal dengan bahan alam tersebut. Zat tersebut adalah bahan alam yang berasal dari minyak bumi loh. Sebagai negara Indonesia, kita wajib bersyukur menjadi negara yang memiliki ketersediaan cadangan minyak bumi yang sangat melimpah. Sebelum digunakan, minyak bumi diolah di dalam kilang minyak, sehingga didapatkanlah bahan bakar kendaraan yang bisa kita gunakan, seperti motor ataupun mobil. Minyak bumi tergolong ke dalam senyawa hidrokarbon. Namun, kalian penasaran gak sih, apa saja sih atom atau unsur yang menyusun senyawa hidrokarbon pada minyak bumi? Selain pertanyaan tersebut, ayo kemukakan pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan senyawa hidrokarbon yang terdapat di alam raya kita. Sampai jumpa. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalian buat pertanyaan sebanyak-banyaknya berkaitan dengan video yang sudah ditampilkan. Jadi videonya tentang apa? Tentang? Atau sekali lagi lah ya. Sekali lagi ya. Gas, terus apa lagi? Tadi ada ini nih. Negara yang memiliki ketersediaan minyak, sehingga didapatkanlah bahan bakar kendaraan yang bisa kita gunakan. Nih dia. Motor ataupun mobil. Minyak bumi tergolong ke dalam senyawa hidrokarbon. Nah, minyak bumi ya. Intinya minyak bumi itu termasuk dalam senyawa hidrokarbon. Kira-kira ada pertanyaan lain? Nah, jadi atom karbon itu ya. Atom karbon itu ada yang ada jenisnya ya. Jenis ikatan. Ada yang Nah, ini artinya apa? Ini lurus. Ini bercabang gitu ya. Jadi atom karbon itu ada yang lurus, ada yang bercabang. Kemudian ada yang Nah, kalau ini apa artinya? Kalau dua, berarti memiliki ikatan rangkap. Ikatan rangkap. Rangkap dua. Kalau ini ikatan rangkap tiga. Nah, jadi jenis ikatannya bisa ada yang lurus, ada yang bercabang. Kemudian ikatannya ada yang rangkap 2 dan rangkap 3. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira? Kalau gitu Bapak kasih LKPD-nya ya untuk kalian mengerjakan dengan molimut ini sambil diskusi ya. Atau belum jelas kira-kira? Sudah cukup jelas? Oke, kalian kumpulkan data terkait tugas di LKPD. Silakan tulis nama ya, kelompok kerjanya tapi individu. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nanti kelas 11 kan materinya ini loh langsung. Ya. Nah, oke, perhatikan Bapak kasih tahu instruksinya dulu ya. Nah, di sini LKPD-nya tulis nanti nama, kelompoknya berarti ini 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Tanggal hari ini. Kemudian, nah, tujuan kegiatan menyusun model molekul hidrokarbon menggunakan molimut. Nah, ini Bapak kasih molimutnya. Ini untuk kelompok 1. Nanti kalian bentuk sesuai perintah di LKPD. Bentar ya. Oke, kita mulai ya. Tadi jatuh ya?
Oke. Perhatikan, di situ di lembah kerja ada model molekul. Nah, model molekul. Ada metana, etena, etuna, propena, dan butana. Nah, tadi sesuai stimulasi yang Bapak sampaikan, bahwasanya ada ikatan lurus, bercabang, atau rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, metana itu sudah Bapak contohkan tadi. Kayak bentuk seperti ini, tiap kelompok buat seperti ini. Berarti ini termasuk rantai apa? Bercabangkah, luruskah, atau rangkap 2 atau rangkap 3? Bercabang dan ikatannya berarti tunggal, ya. Bapak tak tulis tadi. Berarti dia termasuk ikatan tunggal. Jadi kalau dia satu gini, berarti dia tunggal. Oke. Jenis ikatannya berarti bercabang. Jenis ikatannya nih, tunggal atau rangkap, bentuk rantai, bentuk rantai ya. Ini bentuk rantai. Ini bentuk rantai. Bentuk rantai. Ini jenis ikatan. Jenis ikatan. Oke. Silahkan kalian diskusikan ya, sesuaikan dengan molekul molimut itu. Atom yang hitam itu karbon, yang putih itu hidrogen. Sesuaikan bentuknya seperti yang tadi. Metana CH4 sudah ya. Etena C2H4. Nah, gimana tuh bentuknya? Berarti ada 2 atom C dan hidrogen ada berapa? Ada 4. Nah, gimana bentuknya? Silakan dibentuk. Berarti 2 atom C. Berarti 2 atom C nih. Gimana nanti biar dia hanya 4? Gimana dia terbentuk semua? Gabung satu. Gunakan, silakan kreativitasnya. Yang hitam itu karbon, yang nih. Ini agak panjang nih. Ya. Kalau kalian butuh lagi, kalau ada butuh yang panjang di sini ya, silakan ambil di sini. Tuh, kalau butuh yang ininya. Ini buku petunjuknya kalau kalian mau. Sesuaikan dengan ini ya, dengan LKPD-nya. Nih buku petunjuknya kalau perlu. C2H4. Nah, coba C2H4. Ya, C2 berarti dia ikatan rangkap atau tunggal kira-kira? Namanya apa itu? Etena. Etena berarti termasuk alkena berarti rangkap 2. Berarti C-nya ada rangkap 2. Oh, yang melengkung itu. Iya, melengkung. Nah, kalau C, ini perhatikan, Bapak kasih ilustrasi dulu ya. Kan tadi kita tahu bahwasanya atom C punya berapa tangan? Punya 4 kan? 1, 2, 3, 4. Karena dia C2H4, berarti. Nah, gini bisa tak Pak? Nggak bisa. Dia harus berarti oktet namanya, oktet. Oktet itu 8, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, jadi C-nya nanti harus melengkung mengikat 2. Yang lubang dari C itu, dua-duanya harus connect ke C. Jadi rangkap jadinya. Sedangkan H4-nya kemana? 1 di sini, 1 di sini. Satunya di sini, satunya di sini. Ah, gitu. Berarti gini. Ya, aku contohkan. Panjang. Panjang semua. Ya, jadi nanti dia jadi gini. Karena dia 2, jadi koneksinya 2. Karena dia C2H. Iya, diginiin. Nah, ini artinya tadi dia rangkap. C-nya mengikat 2.
Nah, ya itu benar itu. Nah, ini kelompok 2. Ini dia C2H4 nih seperti ini. C2, 2 atom C-nya hanya ada 4. Berarti ini namanya apa tadi? Etena. Ini molekul etena. Oke, good. Lanjutin. Lanjutkan. Semangat. Habis itu propena. Propena 3 atom C-nya berarti. Iya. Silakan, Bek. Oh, yang butuh yang panjang. Sabar. Tunggu. Itu lagi? Apa tadi? Apa nih? Etuna. Etuna itu dia rangkap 3. Iya. Mana etuna? C2H2. Berarti C2H2. Terus yang ininya mana? Harus nutup semua dong. Ingat, atom C semuanya harus nutup. Lubangnya harus tutup semua. Berarti kan dia ada rangkap di 1, 2, 1 lagi nih. Nah. Ngerti kan? Nah, itu baru etuna itu. Nah. C-nya 3, hanya 6. Ayo, gimana? Propena. Ingat, kalau nih kita ingat lagi ya, nih. Perhatikan semuanya. Kalau dia alkana, ujungnya ana-ana, berarti dia tunggal. Kalau ujungnya ena, maka dia rangkap 2. Kalau dia una, rangkap 3. Nah, itu. Sesuaikan dengan atom H-nya aja lagi. Ayo coba. Dicoba-coba. Ya, betul. Karena dia rangkap 3. Una kan? C2H2 sisanya di mana? 1 di sini, 1 di sana. Pas. Tadi box tadi udah diambil ya? Itu situ, tengok situ. Kalau enggak. Silakan isi tabelnya ya. Tabel yang itu diisi, sesuaikan. Apa itu? Oke, silakan lanjutkan. Nanti kita presentasikan sebentar. Lengkapi aja semuanya. Oke, silahkan isi ya LKPD-nya. Di situ nama senyawanya apa, rumus molekulnya gimana, jenis ikatannya apa, tunggal kah, rangkap. Nanti Bapak jelaskan. Selesaikan dulu.
Yang panjang lagi ya. Itu yang panjang lagi. Ini satu nih, ada. C-nya 3. Berarti tambahnya 3. Nah, boleh juga kan bentuk seperti ini ya nih. Seperti yoga buat nih. Kalau enggak diginiin. Vian nih, dikasih ininya. Kalau mau, boleh nih. Kalau mau mode kayak gini boleh. Nampak juga boleh. Udah siap? Oh, udah siap. Sekarang isi yang bagian lembar sebelahnya. Ini cetak-cetak aja, Pak. Di sini. Ini nggak usah diisi. Ya itu kan perintah buat ini. Cetak-cetak aja. Udah selesai semua. Udah. Nama senyawa. Nama senyawanya sesuaikan tadi. Apa nih? Ini rumusnya 6 kurung. Dia kita kali ini. Oke. Terus terus Betana. Betuna. Ini molekul apa? Yaitu butana. Iya, betul. C4, C2, CH4. Nah, ini rumus molekulnya Dalam kurung. ini kan? Ya. Betul. Ya kan udah ada di situ, tinggal ditulis. Ini enggak. Ini tumbal. Metana, berarti ini rumusnya nih. C4. tulis. Bapak, kalau misalnya propena ini gimana? Propena. Berarti Kan 2 kan? berarti ada rangkapnya di 2. Ya, 2. Nah, satunya tunggal. Berarti ini tetap gini, Pak. Ya, satu seperti itu. Tapi satu atom C-nya biasa. Kayak Boleh di mana aja. Ya, sisanya hanya lengkapi, pakai yang kecil-kecil aja. Pas kan nanti akan 1, 2, 3, ini banyak 4, 5, 6. pas kan? Nah, Kalau yang kayak ini bercabang gitu. enggak, ini termasuk lurus semuanya. Karena seperti sederaknya. Ya, Terus kalau yang ini Pak, ini lurus sudah. lurus semua. Lurus. Kalau dia bercabang itu dia ada alkil. Alkil itu cabang. Kan ini tidak ada sebenarnya. Kecuali atom C lain. Oh. Kalau misalnya nih di sininya ini kan C. Berarti dia bercabang. Tapi kalau misalnya CH itu tetap dia. Yang putih itu kan H. Yang putih ini kan H. Bukan cabang dalam artian cabang C. Kecuali nih di sini kita kasih lagi nanti CH3. Misalnya kita kasih nih CH3, berarti cabangnya ada CH3. Berarti dia Ingat ya, bercabang itu artinya dia atom C-nya diikat oleh atom C lain. Kalau dia itu berarti termasuk apa? Lurus semua. Apa? Tunggal. Ya, tunggal. Iya. 3. Ya, benar. Ini rangkap 2 kan? Rangkap 2, rangkap 3, rangkap 2. Ya kan? Iya. Ini semua di mana, Pak? Apa? Ini. Ini bercabang. Nih, perhatikan.
Kalau dia bercabang, artinya dia mengikat C lain. Kalau kita asumsikan ini lurus atau bercabang, H ini bukan cabang, H ini masuk ke dalam, inilah kalau Pak tuliskan seperti inilah. Nah, ini namanya apa nih? Propana. Berarti ini rantainya lurus. Kalau misalnya Bapak uraikan, sama atau tidak ini sebenarnya? Sama ini. Cuman ini rantai terbuka, ini tertutup. Tetap aja dia lurus juga sebenarnya. Kecuali di sini ada CH3 lagi, berarti baru dia bercabang. Kan ini tidak, berarti kan dia lurus berarti. Nah, keterangan tambahan. Ada yang sudah sampai keterangan tambahan? Belum. Apa itu namanya? Butana. Berarti ada 4 C-nya. Oke. Hanya? Ya, masukkan. Yakin ini bercabang? Nih. Tetap lurus. Kalau dia kalau dia hanya 1. Tapi kalau misalnya ada C lagi, baru bercabang. Jadi ini hitam, baru dia bercabang, gitu loh. Nanti lurus. Apa tuh? Lurus bercabang. Oh, lurus dan bercabang, jelasin lagi. Oke, kita diskusi. Nah, kalau lurus ini kan secara umum ya, coba ulangi. Ini kan CH3, CH2, CH3. Ada atom H-nya kan? Ini namanya apa? Propana. Berarti ini rantainya lurus. Walaupun dalam bentuk molekul dia agak bercabang nampaknya. Kalau selagi dia mengikat atom hidrogen. Oke. Tapi kalau misalnya kayak gini bentuknya, misal ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini baru dibilang bercabang. Kenapa? Atom C. Gitu loh. Dia diikat dengan atom C semuanya, berarti dia bercabang. Atau segini aja boleh bercabang juga. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia H saja, tetap lurus. Sabar. Tunggu yang lain. Nah, sampai mana? Habis itu bercabang. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga.
Udah siap semua? Udah, ada yang belum? Ya, kita tunggu ya. Pak, berarti ini lurus ya, Pak? Ya, lurus. Gimana Sefrida? Tidak paham? Lurus juga. Ya, karena dia kan bentuknya gitu sebenarnya. Nah, bercabang itu seperti apa sih? Bentar ya, Bapak tunjukkan. Kasih contoh lah bercabang itu kayak mana. Kalau di sini. Boleh misalnya kalau mau bercabang gini. Berarti dia ada C-nya lagi. Gitu loh. Berarti ini kan 1, 2, 3, 4 itu rantai utama. Berarti ini adalah sebagai cabang. Berarti rantainya ada bercabang kayak gitu. Tapi kalau ya memang betul, kalau memang dia H semuanya, berarti kan kesimpulannya adalah dia lurus. Ya. Nah, untuk keterangan tambahan, kalian analisis. Perhatikan untuk yang tambahan, ya. Hapus lah ini ya. Ada atom C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartener. Atom C primer berarti dia mengikat atom C yang lain seperti ini. Berarti dia primer. Tapi kalau sekunder berarti posisinya seperti ini. Nih, ini yang sekunder. Kalau tersier berarti dia mengikat 3. Berarti ini 2, 3. Ini yang sekunder. Tapi kalau kuartener semuanya. Nah, berarti yang C yang tengah ini adalah kuartener. Nah, tugas kalian cek yang tadi, kira-kira yang mana ada mengandung primer, sekunder, tersier, atau kuartener. Silahkan kalian tentukan. Silahkan tentukan yang misalnya contoh CH4. Perhatikan CH4. CH4. Kalau kita uraikan berarti apa ini? Berarti ikatannya primer tetap. Ingat dia harus atom C. Jadi kalau misalnya C ketemu seperti ini berarti dia primer. Tapi kalau misalnya dia C mengikat di tengah-tengah dia berarti dia sekunder. Dah tau lah jawabannya kalian tuh. Ya, silakan diskusi isi sampai selesai.
Ingat yang diikat adalah atom C-nya ya, bukan hanya. Mm-mm. Udah? Kelompok 3 udah? Ingat yang diikat adalah atom C ya, bukan. Perhatikan posisinya. Jadi jawabannya? Yang ini tadi Ini primer. primer, sekunder, tersier. Sekunder apa? Apa tuh? Propena. Yang mana yang ini? Yang propena. Propena. Propena kan alkena, berarti rangkap dua. Ini yakin propena? Bukan. Nah, ini perbaiki dulu. Primer semua. Iya, yoga dia kalau masalah ini dia cepat. Laju dia. Hah? Iya. Ini Bapak jelaskan ya. Maksud primer itu, jadi primer itu artinya dia mengikat satu aja gitu. Jadi nih, posisinya nih Bapak tunjukkan nih. Kalau C sama C, berarti dia kan C yang ini primer satu aja loh dia. Tapi kalau C yang di tengah-tengah ini diapit oleh berapa atom C? Dua. Ada nggak di molekul kalian diatur 2 atom C? Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Kalau Bu Tanah, mana Bu Tanah? Tunjukkan. Mana yang banyak tadi? Yakin ini tidak ada primer? C yang ini apa? Inilah dia sekunder nih. Diikat oleh 2 atom C. Yang ini. Berarti ada sekundernya. Ya, ada primer sekunder. Sorry. Nih, perhatikan. Ini posisikan nih, atom C yang ujung ini, primer atau sekunder? Primer, karena mengikat satu kan? Oke. Terus kalau yang tengah, dia bergabung sama yang kiri sama kanan kan? Berarti posisinya C ini sebagai sekunder. Nah, berarti kalau yang ini sama juga bisa bertindak sebagai sekunder. Yang ujung ini? Nah, itu dia. Jadi namanya primer sekunder. Iya. Ada 2 nama. Bukan ada 2 nama, ada 2 jenis atom C, ada yang primer dan sekunder. Ya, primer dan sekunder. Ya, primer dan sekunder. Apa tuh namanya? Tadi propena. Propena. 2, ya betul. Tentukan kira-kira atom C yang ada nggak primer sekundernya di sini? Kalau primer berarti dia atom C yang ini nyikat satu di sini. Berarti ada ya? Sekundernya ada? Yang mana? Ya. Primer sekunder. Ya. Hah? Yang mana? Ini propena B3H6. Ini primer. Ini primer. Ini ya betul. Berarti sekunder kan Pak? Ada primer dan sekunder. Primer sama sekunder. Nah, kalau tersier bentuknya gimana? Tersier tuh kayak gini. Berarti atom C diikat oleh 3 atom nih. Kayak gini. Nah, ini baru dia. Nah, kalau kayak gini, baru dia atom C tersier. Yang ini yang tengah ya. Kenapa? Karena dia diikat oleh 3 atom C. Satu yang ini, tapi yang di atas tetap ini ke sini ke primer, yang ujung-ujung ke tengah itu primer. Tapi kalau kita bacanya dari tengah, berarti tersier. Tapi kalau misalnya dia hitamnya semuanya segini,
Nah, berarti yang tengah ini kuartenar. Oke, gitu. Ya. Ya. Primer. Nah, dah. Silakan jawab soal yang ada di buku, di LKPD. Nih. Jawab aja. Istimewanya tadi apa? Pak jelaskan di awal tadi. Itu tadi. Oh, udah jawab isi tabelnya, jawab yang B, bagian B. Jawab aja 1, 2, 3. Empat valensi dari situ mulainya. Nah, jelaskan aja lagi sebanyak-banyaknya. Kira-kira dia tadi bisa membentuk senyawa, ya senyawa baru apa saja, banyak macamnya. Jelasin aja apa yang kalian ingat. Kalau ada ananya satu. Oke, silahkan diolah datanya. Kita ada waktu, masih lama ya. Kalau adanya satu ini dua. Udah kalau gitu tinggal bikin. Ya, berarti jenis ikatan itu ada dua bisa ditulis. Nah, setunggal dan lengkap. Nanti tiap perwakilan kelompok Pak tanya soal yang B ya. 1, 2, 3. Kan buah HP? Dipegang kan? Nanti kita kuisis sebentar. Jawab aja apa yang dipikirannya. Ya tulis aja. Senyawa karbon. Banyak dia. Untuk Berapa kali berubah? Maksud sifat fisik. Biasanya dia maksudnya berubah itu gimana? maksudnya nomor 3, mengapa bentuk rantai lurus atau cabang dapat sifat fisik senyawa? Ya, pendapat kalian aja tulis. Coba keluarkan ide-idenya. Contohlah H2O. Itu kan air ya. Kalau H2O2 berarti dia jadi racun kan? Nah, peroksida. Kayak gitu loh. Berarti mempengaruhi hanya tambah satu atom O saja dah berubah. Nah, kira-kira kalau ini kenapa bisa berubah gitu? Apa yang mempengaruhinya? Kenapa bentuk rantai itu bisa mempengaruhi? Contoh minyak goreng. Minyak goreng itu kalau kita pakai berkali-kali, atom C-nya itu berubah loh. Jadi susah kan kalau kita gorengan misalnya. Kalau udah hitam minyak gorengnya, kira-kira bagus tak hasil masakan kita gitu ya? Enggak kan, karena udah pakai berkali-kali. Nah, itu ada pengaruh di atom C-nya tadi. Berarti rantainya udah putus-putus. Nah, itulah kalian logikakanlah sendiri. Ya, silakan diskusi.
Hmm. Jenis atom C. Yang sama ini dipengaruhi dia. Si atom C itu tadi jenis atom C. Kita ditanya deh. Kenapa Ya, dapat pengaruh apa kira-kira? Apa aja alasannya? karena ada dua perbedaan. Contoh lah kalau misalnya nih, kalian tahu minyak solar, minyak tanah, bensin, beda tak pertalite, pertamax itu? Beda. Itu susunan atom C-nya juga beda loh. Nah, kira-kira berarti kan bentuk fisik atom C-nya berubah tuh. Dia mempengaruhi kualitas berarti kan? Nah, jelasin lah. Nah, Bapak kasih clue sedikit itu. Berarti atom kalau misalnya bercabang atau dia lurus, berarti apa yang terjadi? Berubah secara fungsi dan manfaat pastinya kan berubah. Nah, jelasin lah. Oke, silakan dilengkapi latihannya. Silakan dilengkapi ya. Udah siap? Belum? Kelompok 1 sudah? Udah siap? Udah ngisi LKPD-nya? Oke. Coba lihat. Kalau nggak apa-apa, kalau kalian penasaran boleh kita tengok. Warna hijau apa tadi dia bilang sini? Emang ada sebelah? Ada keterangannya. Warna hijau itu klorin. Oke. Berarti ini namanya CCl2. CCCl2.
Tapi senyawanya kurang tepat biasanya. Biasanya dia CCl4 biasanya. Jadi dia ikatnya itu yang hijaunya 4. Ada dia CCl4. Karbon tetraklorida namanya. Yang namanya sama penyebabnya apa, Pak? Nih, lihat keterangan di sini. Tuh. Jadi warna putih hidrogen, hijau itu klorin, oksigen itu O, sulfur, nitrogen blue. Bikin apa kayak gini? Aku kan nggak saja. Oke, udah siap semua? Oke, silakan kelompok 2 lah. Coba presentasikan satu bentuk molekulnya. Boleh di sini aja, di meja. Di situ aja. Satu bentuk saja. Terus jawab pertanyaannya. Jelaskan satu aja. Kemudian dia mengandung apa saja, jenis ikatannya gimana, termasuk alkana kah, alkena atau alkuna. Nah, silakan. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan tentang metana Oke. yang akan dijelaskan oleh Tiara. Jadi rumus molekul dari metana itu CH4 dan jenis ikatannya itu tunggal. Kemudian bentuk datanya itu lurus dan keterangan tambahannya itu jenis atomnya itu 5. Ya. Ada ingin menyanggah atau sudah benar kira-kira? Sudah benar? Oke, berikan tepukan. Lanjut, Bapak minta request kelompok ini C yang ini butana. Silakan jelaskan yang butana. Ya, butana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai butana yang akan dijelaskan oleh Najwa. Jadi nama senyawa yang berikut ini adalah butana. Rumus molekulnya adalah C4H10. Lalu jenis ikatannya adalah tunggal. Bentuk rantainya itu lurus. Lalu keterangan tambahannya itu dia primer dan sekunder. Oke, yang mana bagian primer, yang mana sekunder boleh ditunjukkan? Ini primer dan Iya. sekunder. Oke, benar ya. Ada tambahan atau sanggahan? Sudah cukup? Jelas? Oke, silakan tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Maaf ya. Oke, ini terakhir boleh yang bebas lah, pilih lah. Kan mau presentasi yang mana, silakan. Boleh. Apa tuh? Tuna ya? Tuna. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan hasil senyawa kami yang akan dibacakan oleh Fian. Jadi ini etuna, nama senyawanya etuna, terus rumus molekulnya itu C2H2. Terus jenis ikatannya itu rangka 3, bentuk berlantainya itu lurus, keterangan tambahannya itu ini primer. Oke. Udah jelas? Sama semua? Oke, silakan ditutup. Ya, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan buka HP-nya, kita quizzes dulu untuk menguji pemahamannya. Ada yang butuh hotspot? Bapak kasih hotspot. Berapa orang? Sini. Silahkan. Udah terkoneksi, bukan? Bapak kirim ke grup itu ya, yang pilihan Bu Nopi. Bentar. Tolong dikerjakan, tulis nama, kemudian silahkan dikerjakan. Bentar, Bapak kirim quizesnya. Dah. Silakan yang bisa masuk, lanjutkan. Dah. Buka hotspotnya. Realme. Silakan dikerjakan, tulis nama dan jawab soal-soalnya. Yang nggak ada silakan gabung. Itu kalau link langsung aja dia. Silakan dikerjakan quizesnya sampai selesai. Selamat setengah jam. Yang di awal tadi apa? Silahkan mulai, nggak apa-apa. Mulai aja. Lanjut aja, mulai. Udah Marpel? Nggak apa-apa, itu namanya.
Oke, untuk sementara paling tinggi Kevin ya. Kedua Lisap. Wes. Ketiga Michelle, empat Sheila. Oke, kita tunggu yang lain ya sampai semuanya siap. Tersier 3. Itu kan H1. Ya, tunggu yang lain ya, lagi. Habis ini kita kesimpulan, refleksi, ya. Oke, good.
Udah semua? Bapak cek ya. Di sini yang belum menyelesaikan Ratih, sedikit lagi. Ratih 4 soal lagi. Oke, kita tunggu. Oke, Ratih 1 soal lagi. Oke, udah semua yang mengerjakan? Oke, perhatiannya tolong semua, perhatiannya. Di sini Bapak cek nilainya sudah cukup memuaskan ya, walaupun masih ada sekitar 3 atau 4 orang yang pemahamannya mungkin belum terlalu bagus. Nanti bisa diulang-ulang lagi kuisisnya di rumah. Nah, untuk selanjutnya, kira-kira apa yang kalian bisa tangkap dari pembelajaran kita hari ini? Tentang atom karbon. Yang mana atom karbon dapat membentuk apa saja? Membentuk unsur dan senyawa. Nah, untuk itu Bapak perlu mengasih refleksi terakhir untuk kalian. Nah, terakhir aja. Nanti Bapak tanyakan dan jawab. Last, refleksi. Ya. Ini lembar refleksinya, silahkan kalian isi ya sesuai dengan perasaan dan apa yang kalian dapatkan hari ini. Yang pertama, hal baru yang saya pelajari hari ini, tulis. Kemudian hal yang menurut saya paling menarik. Kemudian hal yang belum saya pahami. Silakan diisi. Nanti Bapak tanya satu-satu perwakilannya.
jenis atom C. Udah siap? Oke, sekarang Pak minta pendapat dari Kelvin tentang refleksinya. Silakan dibacakan yang jelas dan lantang. Hal baru yang saya pelajari hari ini, saya belajar banyak tentang menyusun polimer dan saya mempelajari jenis-jenis ikatan. Kemudian hal yang menurut saya paling menarik adalah menyusun polimer atau menyusun unsur atom sesuai dengan soal-soal yang Bapak berikan. Terus hal yang menurut saya paling adalah saya masih belum paham mengenai jenis atom C. Oke. Silakan selanjutnya Vivian boleh dibagikan pengalamannya. Hal baru yang saya pelajari hari ini yaitu saya dapat mempelajari ialah struktur senyawa hidrokarbon. Terus hal menurut saya paling menarik itu di saat kita menentukan jenis atom C. Hal yang belum saya pahami itu ada beberapa, salah satunya itu jenis atom C sama cara menyusun polimernya. Oke. Good. Berikan tepukan pada Vivian. Oke, lanjut kelompok 2. Silahkan latihlah. Nah, sampaikan pendapatnya. Hal baru yang saya pelajari hari ini adalah saya mempelajari atom dan jenis ikatan serta senyawa atomnya. Lalu hal yang menurut saya menarik adalah tentang hidrokarbonnya dan contoh karbon-karbonnya. Contoh dari benda dari karbon-karbon tersebut dan praktek molekul-molekulnya. Terus yang belum saya pahami adalah seperti atom C primer, sekunder, tersier, dan kuarternya karena di sini. Oke, silakan duduk. Lanjut Nikmah, coba Bapak mau dengar tentang hal yang belum saya pahami aja, bagian hal yang belum kamu pahami. Hal yang belum saya pahami itu bagian dari atom Atom C tersier. Oke, dari kesimpulan refleksi bisa Bapak simpulkan bahwasanya kalian mungkin masih kebingungan tentang penentuan atom C primer, sekunder, dan tersier. Semoga nanti di pertemuan next kita bisa bahas lebih dalam lagi. Nah, untuk itu sebelum Bapak tutup ya, Bapak akan review materinya sedikit ya. Tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama tentang atom. Atom ada unsur, Bapak singgung sedikit, kemudian senyawa dan karbon. Kemudian apa lagi setelah itu? Nah, kita juga membahas tentang jenis ikatan, terus bentuk rantai. Ya, jenis atom C ada yang primer. Berarti kalau primer, Bapak tekankan sekali lagi, dia mengikat satu atom C yang lainnya. Kalau dia sekunder, berarti dia diapit oleh 2 atom C. Kalau tersier, berarti dia diapit oleh 3 atom C, bukan H ya, maksudnya C-nya saja. Kalau kuartener berarti 4 atom C. Oke. Kemudian dari latihan kuisis tadi juga didapatkan bahwasanya pemahaman kalian bisa dibilang cukup, walaupun ada beberapa yang belum. Nah, Bapak harapkan nanti kuisisnya bisa diulang-ulang sehingga nanti bisa kita untuk menambah pemahaman pengetahuan tentang hidrokarbon. Oke, nanti jangan lupa Bapak kasih tugas setelah ini. Tugasnya itu membuat infografis. Infografis tahu? Apa itu? Bapak?
berupa desain, ya, berupa desain tentang atom karbon dan senyawanya. Oke, sebelum Pak tutup ada pertanyaan? Boleh pertanyaan apa saja, bebas. Tidak ada? Oke, sebelum itu Bapak tanya dulu lah. Atom C ada berapa nomor atomnya tadi? Angkat tangannya, jawab. Ya, Sheila? Ada? 6. Oke. Kemudian valensinya ada berapa? Ada 4. Maksimal karbon itu berapa mengikatnya? 4 juga. Ya, jadi dia itu bisa mengikat hanya 4. Kemudian dia dapat membentuk ikatan apa saja tadi? Ikatan tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Oke. Mengenai tugas tadi sudah. Mungkin ada lagi hal-hal lain? Tidak? Oke, tunggu dulu. Oke. Sebelum itu kita coba cek dulu LKPD-nya, kumpulkan, boleh? Ya. Dikumpul per kelompok ya. Nanti bisa dinilai. Tolong juga mau limutnya dirapiin ya. Ya, masukkan aja. Boleh. Apa? Semuanya refleksi sama lembar refleksi juga ya. Nanti itu digabung untuk dokumentasi. Oke. Silakan dikemas dulu ya. Ada pertanyaan? Cukup? Sudah rapi semua? Oke, sebelum tutup Bapak kasih tepuk semangat dulu lah, biar kita semangat sebelum kebetulan ini jam terakhir ya. Nah, jadi kita langsung pulang habis ini. Tepuk semangat dulu 2 kali. Tepuk semangat. Mama semangat. Oke, mungkin inilah akhir dari pembelajaran kita. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan di pembelajaran kimia pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih dan juga semoga materi hari ini bisa menambah wawasan dan manfaat untuk kalian, terutama di bidang kimia hidrokarbon. Mana tahu nanti ada yang masuk teknik perminyakan, teknik mesin, kemudian mungkin farmasi atau kedokteran, pasti ketemu hal-hal kayak gini. Ya, nanti farmasi apalagi banyak obat-obat, rumus-rumus kimia. Nah, jadi apa-apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya kalian terapkan di sekolah, bisa di rumah. Bahwasanya, coba kan perhatikan gas LPG di rumah, pasti tulisannya itu kalau nggak salah propana atau butana. Coba kan perhatikan, N propana kalau nggak salah, kalau nggak N butana. Berarti gas tersebut mengandung senyawa hidrokarbon. Nah, kemudian satu lagi Bapak pesan tetap semangat belajar ya, walaupun kita di lingkungan yang cukup sulit untuk ibaratnya akses pendidikan. Bapak harap kita bisa terus maju dan belajar lebih giat daripada biasanya. Apalagi ini semester ganjil, semester awal, semangat baru. Apalagi dalam mapel kimia. Bapak ketemu lagi nanti di next pertemuan tentang lanjutan tugas-tugas yang tadi.
Demikian mungkin yang Bapak dapat sampaikan. Silahkan ketua kelas tutup dan berdoa. Oke. Ya, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Ya, mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh pulang. Ada molimutnya di ini. Ya, susun aja, taruh di meja. Ya. Tadi kakak ngambil. Oke. Oh, speakernya. Ya, minta tolonglah ini. Aduh, bisa yang cowok-cowok aja. Hati-hati ya, makasih. Yuk, hati-hati. Oke. Iya, Pak. Ini punya siapa? Berarti ya? Oke, punya pulang. Oh, ini fokus. Tes. Kita yang tidak dikora-kora. Kan naik ke orang. Tes. Takut lah. Seru loh, Papa. Enggak lah. Wah, bisa. Wah, bisa. Oh, nggak salah. Tolong bawa. Nah, ini tasnya nih ketinggalan siapa nih? Tas siapa nih? Oh, berarti saya jelas. Oh, in fokus. Tuh, misal. Ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembelajaran kimia yang dapat saya paparkan kepada Bapak Ibu penguji. Mohon maaf jikalau dalam pembuatan video ada kesalahan, baik itu teknis maupun dari saya sendiri dan ibaratnya dari lingkungan sekolah. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu penguji yang telah menyaksikan video mengajar saya yang kurang lebih bisa dibilang 1 jam 30 menit ini. Semoga hal yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam